Shalom. Sorry agak lama aja dari saya pasang timer supaya nggak kebablasan. Oke, hari ini kita bahas tentang mental, lebih tepatnya kedewasaan mental. Tapi saya kasih judul itu revolusi mental kekristenan. Revolusi mental kekristenan. Nah, dari ketiga variabel, tiga faktor, tiga unsur kata ini, ada kata revolusi, ada kata mental, ada kata kekristenan. Ini tiga unsur yang penting. Sebab kedewasaan mental psikologi yang boleh diartikan sebagai representasi atau perwakilan dari orang pada umumnya itu pasti berbeda dengan kekristenan. Kalau sama, apa bedanya kekristenan dengan agama lain? Ya. Kalau kedewasaan mental psikologi sama dengan kekristenan, ya agama lain tidak ada bedanya. Maka di sini saya beri judul revolusi kekristenan. Revolusi itu gini gampangnya. Revolusi perubahan yang mendasar, menyeluruh dan cepat. Perubahan itu artinya revolusi. Revolusi artinya perubahan yang cepat, mendasar, menyeluruh. Kalau tidak mencakup ketiga hal ini, belum bisa dikatakan revolusi. Revolusi juga ada 4 tahapnya. Revolusi pikiran, revolusi berbahasa, revolusi tindakan, dan revolusi cara hidup. Revolusi berpikir artinya apakah selama ini yang kita pikirkan itu sudah benar? Itu revolusi berpikir. Maka dimanapun, di buku self improvement manapun, Seven Habits kayak hukum Maxwell kayak Think and Grow Rich karya Napoleon Hill dan macam-macam tuh. Semua buku-buku yang hebat, semua buku-buku yang bestseller internasional, atau orang yang ngerti deh, itu selalu mengatakan kalau orang mau berubah, kuncinya 2. 1, rubah mindsetnya, 2, rubah karakternya. Tapi yang mau saya tekankan di sini pertama, rubah mindsetnya. Karena revolusi pertama adalah perubahan cara berpikir, perubahan berpikir. Kalau orang pikirannya nggak dirubah, sampai kapanpun dia nggak akan pernah berubah. Kedua, revolusi berbahasa. Cara orang membahasakan sesuatu itu menentukan cara dia memperlakukan sesuatu. Misalnya gini, aduh susah nih, sama wah kayaknya ini menantang nih, beda nggak? Aduh saya nyerah kayaknya, saya berserah. Beda nggak? Beda. Ini cara membahasakan sesuatu tuh ngaruh. Wah nih orang udah nggak bisa berubah nih. Tapi kalau kita punya revolusi berbahasa, ini jiwa dari Tuhan yang harus dirubah. Beda nggak? Beda. Revolusi ketiga adalah cara bertindak. Kadang-kadang dalam situasi tertentu ya kita benar, tapi dalam situasi yang lain, keadaan yang lain kita salah. Ini yang dibilang di Roma 12 ayat 2. Baik, berkenan, sempurna. Baik artinya apa? Ya baik, sesuai tuntutan moral pada umumnya, sesuai hukum pada umumnya. Kalau berkenan apa? Berkenan itu sesuai dengan kehendak Bapa tapi masih bisa meleset. Nah ini namanya revolusi bertindak. Dia belum jadi kebiasaan, belum jadi habit, belum jadi cara hidup. Maka revolusi tahap terakhir adalah revolusi cara hidup. Revolusi cara hidup bukan hanya kebiasaan baru, tapi sampai pada perubahan karakter. Makanya kita mengenal kata integritas. Integritas itu artinya karakter yang kuat. Bukan hanya punya kebiasaan baru, tapi karakter itu menetap. Nah, bicara mental itu dari kata mentis dalam bahasa Latin, artinya jiwa. Dalam bahasa Yunani suke, artinya juga jiwa, kesadaran. Di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan keinginan. Jadi kalau dibilang revolusi mental, artinya apa? Perubahan pikiran, perasaan. Kekristenan artinya apa? Seperti Kristus. Seperti Kristus. Jadi perubahan cara memandang perasaan kita seperti Yesus. Bagaimana cara Yesus punya pikiran, perasaan, dan keinginan?
Nah, ini disebut revolusi mental kekristenan. Jiwa yang mengasihi dunia, kalau dikatakan jiwa yang mengasihi dunia berarti apa? Memperoleh keinginan dunia sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan kebahagiaan. Jiwa yang mengasihi dunia, yang berorientasi, yang mengarah pada manusia, pada dasarnya dianggap normal, dianggap wajar, betul nggak? Orang kalau mentalnya dikatakan sehat, syarat utama yang harus dipenuhi adalah dia harus sehat secara mental. Salah ya tadi? Sama ya? Saya lupa. Saya ralat, slip of tongue yang barusan. Kita bicara kita bicara kedewasaan mental. Syarat utama orang mau dikatakan dewasa mental, dia harus sehat dulu secara mental. Kalau dia nggak sehat secara mental, dia nggak mungkin dewasa secara mental. Jadi sebelum dewasa orang itu harus sehat, harus baik mentalnya. Nah, ini kan pekerjaan iblis ya. Iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri, membunuh, membinasakan apa? Jiwa. Membinasakan apa? Pikiran, perasaan. Iblis nggak perlu suruh kamu untuk mengkhianati Yesus. Lakukan aja apa yang kamu pengen. Apa yang kamu mau, lakukan. Kejar keinginanmu, kejar cita-citamu. Ini namanya diversifikasi. Diversifikasi artinya penganekaragaman produk. Dari yang tingkat paling terang-terangan sampai tingkat yang nggak terang-terangan. Tingkat yang terang-terangan apa? Lu kasih jiwa lu ke gua kasih apa yang lu mau. Ada nggak orang kayak gini? Ada orang yang sakit jiwanya, menyerahkan jiwanya pada iblis supaya mau peroleh dunia. Tapi kalau tingkat yang paling sulit, yang hampir tidak dikenali oleh banyak orang Kristen yang nggak belajar adalah ya tadi, apa keinginanmu, apa cita-citamu, kejar cita-citamu. Kamu jadi baik aja, nggak apa-apa rajin ke gereja. Yang penting jangan jadi seperti Tuhan Yesus. Karena dalam Wahyu kan dikatakan orang yang mengalahkan iblis itu bukan orang yang punya atribut Kristen, orang yang rajin ke gereja, orang yang baca Alkitab, enggak. Ya tentu berdoa baca Alkitab nggak salah, itu harus. Iblis itu dikalahkan oleh dua hal. Satu darah anak domba, kemenangan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang kedua adalah perkataan kesaksian mereka yang tidak menyayangkan nyawanya. Kedewasaan mental. Tadi sebelum membahas kedewasaan mental, orang itu harus apa? Sehat dulu secara mental. Kalau dalam kekristenan itu paradoks. Kalau orang dunia kan menganggap kalau orang mau sehat secara mental dia harus bahagia dulu, ya nggak? Akhirnya dia mengejar kebahagiaannya dengan sesuatu yang dianggap bisa memuaskan jiwanya. Tapi ikut Yesus, paradoks. Sangkal diri, pikul salib. Ikut aku itu apa maksudnya? Ikuti cara hidup Tuhan Yesus. Cara hidup Tuhan Yesus itu apa? Menderita. Nah, siapa yang berani? Nggak ada yang instan. Pembentukan karakter itu nggak ada yang instan. Saya udah menemui beberapa orang yang sulit dirubah. Padahal masih muda, masih remaja. Masih remaja. Saya berpikir anak ini kayaknya udah berubah, tapi ternyata nggak berubah. Seumuran siapa ya? Kelas 3 SMP lah. 3 SMA sorry. Hampir nggak bisa dirubah lagi karakternya. Jadi tanpa disadari banyak orang telah merusak jiwanya sendiri. Sampai pada titik tertentu akan membuat jiwanya binasa. Nah, ini saya ada mengutip penelitian yang dilakukan oleh Gail dan Sehi yang dikutip dari buku Haber dan Runyon tahun 1984. Nah, dalam penelitiannya dikatakan orang itu dikatakan bahagia kalau orang itu dikatakan bahagia atau sehat mentalnya itu
kalau memiliki tanda-tanda sebagai berikut. Nah, ini saya bacakan ya. Jadi ini penelitiannya kurang lebih dilakukan terhadap 60.000 orang. Sampelnya nggak main-main, 60.000 orang. Ke-10 tanda-tanda orang dikatakan sehat atau bahagia secara mental. Ini menurut buku psikologi dulu ya, nanti kita kritisi. 1. Hidup mereka memiliki arah dan tujuan. Kemudian yang kedua, memiliki pengalaman transisi yang penting di masa dewasa dan dapat menangani transisi tersebut dengan cara yang tidak seperti orang kebanyakan, lebih bersifat pribadi dan kreatif. Kemudian jarang merasa diperlakukan secara tidak adil atau dikecewakan oleh kehidupan. Kemudian mencapai beberapa tujuan hidup yang penting. Kemudian peduli dengan pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Kemudian memiliki keadaan hubungan mencintai dengan yang dicintai secara mutualisme. Memiliki banyak teman. Orang yang menyenangkan dan bersemangat. Tidak melihat kritik sebagai serangan pribadi yang menurunkan harga diri. Tidak memiliki ketakutan-ketakutan yang umumnya dimiliki oleh orang lain. Apa berarti ini semua salah? Enggak juga. Enggak juga. Tapi kan saya ambil satu contoh ya. Misalnya jarang merasa diperlakukan tidak adil atau dikecewakan oleh kehidupan. Faktanya apa? Banyak pengalaman yang membuat kita kecewa. Apalagi orang semakin dewasa, semakin kompleks hidupnya. Semakin rumit masalahnya. Di keluarga, di lingkungan pertemanan, dalam hubungan. Keadaan mental yang baik mengkondisi seseorang mendewasakan mentalnya. Nah, ini tadi di awal sekali saya katakan. Keadaan mental yang baik, yang sehat, itu mengkondisi seseorang mendewasakan mentalnya. Apakah berarti orang yang broken home, yang fatherless, yang apa lagi? Yang orang tuanya divorce, apalagi macam-macam ya. Apakah berarti itu semua membuat mental kita rusak? Tidak juga. Saya mau ulangi kata-kata ini. Ada terusan nih. Keadaan mental yang baik mengkondisi seseorang mendewasakan mentalnya. Bukan berarti penderitaan yang dialami oleh setiap orang itu selalu berdampak buruk. Banyak loh orang-orang hebat, orang-orang berpengaruh yang sebetulnya dilahirkan atau dibentuk oleh keadaan-keadaan atau peristiwa-peristiwa tidak bahagia. Dan itu memacu mereka untuk mengadakan revolusi mental. Nah, jadi kondisi yang baik membantu mengkondisikan kita punya keadaan bisa mendewasakan mental. Tapi keadaan yang buruk juga bisa membuat kita memiliki kesadaran bahwa kita harus melakukan revolusi mental. Bisa dipahami nggak? Justru kalau dilihat dari kacamata kebenaran, yang membahayakan itu apa? Keadaan baik-baik aja. Lahir di keluarga yang berkecukupan, yang kalau ada apa-apa bisa diselesaikan dengan uang, orang tua yang punya posisi atau punya jabatan, kalau ada masalah bisa diselesaikan dengan itu. Ini justru bahaya. Maka Alkitab mengatakan ya, orang kaya itu suka masuk kerajaan surga. Bukan berarti kita nggak boleh kaya. Maksudnya orang kaya suka masuk kerajaan surga apa? Dia sulit menghayati keberadaan Tuhan.
Bagaimana orang bisa diajar kalau orang itu punya kesenangan sendiri? Kalau keadaan mental yang baik mengkondisi seseorang mendewasakan mentalnya, pertanyaannya adalah, tetapi masalahnya adalah keadaan mental yang baik karena disebabkan oleh apa? Apakah karena orang tersebut punya keinginan, punya ambisi, keinginan dan ambisinya tersebut terpenuhi, lalu dia bahagia, lalu dikategorikan mentalnya sehat? Mungkin saja kalau secara psikologi, tapi secara rohani, waduh. Makanya ada statement gitu, orang rohani itu bisa baca orang yang gak rohani, tapi orang yang gak rohani gak bisa baca orang yang rohani. Dan ini betul. Kok kesannya kayak menilai, kayak menghakimi? Enggak, itu otomatis. Kita mampu membedakan. Ini namanya karunia membedakan roh. Membedakan sesuatu yang dari Tuhan atau bukan dari Tuhan. Membedakan roh itu apa? Membedakan pengajaran, ini benar atau salah. Membedakan apakah ini spirit dari Tuhan atau bukan. Ini nggak bisa dibangun dalam waktu singkat. Jadi nggak ada alasan tuh buat kita tuh. Aduh, keluarga saya bermasalah, Kak. Teman-teman itu diizinkan ada di komunitas ini, dengar kebenaran yang murni. Tujuannya adalah supaya apa? Supaya teman-teman merubah diri dan merubah keadaan. Injil itu diberitakan supaya orang yang mendengar berubah dan orang yang mendengar mengubah sekelilingnya. Kalau dikatakan revolusi mental tadi di awal juga udah dibahas tuh. Revolusi berarti perubahan yang cepat, mendasar, menyeluruh. Mengapa kita menggunakan istilah atau kata revolusi mental kekristenan? Karena sesungguhnya target orang percaya adalah sempurna. Target orang percaya adalah sempurna sama seperti Bapa. Matius 5:48. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saya pernah dikomplain sama anak didik saya waktu itu. Orang tuanya nyebarin gosip gak benar tuh. Dia bilang, Kak Obed ngajarin anak saya sempurna-sempurna. Kalau anak saya stres gak bisa mencapai kesempurnaan gimana? Itu kata Alkitab, Bu, bukan kata saya. Lagian sempurna di Alkitab itu apa, kan penjelasannya panjang, nggak bisa langsung kan. Sempurna di sini apakah berarti menguasai semua bidang pengetahuan? Tidak. Sempurna secara sederhana artinya mencapai tujuan, mencapai perkenanan Bapa. Kita menjadi manusia yang berkenan di hadapan Bapa. Dari kata teleios. Mana nih kalau misal teleios nih? Ada nggak nih? Ada ya. Ada kakaknya di belakang tuh. Jadi jelas ya, kenapa kita menggunakan istilah revolusi mental? Karena tujuan kita adalah sempurna sama seperti Bapa. Kalau teman-teman yang di sini berpikir, aduh kayaknya aku cukup jadi baik aja, ya udah, mendingan gak usah ikut Yesus. Ikut Tuhan Yesus itu artinya bersedia masuk proses disempurnakan. Nah, inilah yang membedakan revolusi mental psikologi sebagai representasi dunia tadi dengan revolusi mental kekristenan. Apa yang membedakan? 1, sumber kehidupannya. 2, sumber kebahagiaannya. 3, apa yang jadi tujuan dan alasan mengapa Anda, saya, kita semua ada di bumi ini. Sekali lagi, apa yang membedakan revolusi mental psikologi dengan revolusi mental kekristenan? 1, apa yang jadi sumber kehidupan kita. 2, apa yang jadi sumber kebahagiaan kita. 3, apa alasan, apa tujuan kenapa kita diciptakan di bumi ini.
Nah, kita bahas satu-satu ya. Pertama dari sumber kehidupan. Kalau seseorang baru merasa hidup ketika kehidupan fisiologis itu apa? Kebutuhan fisik. Makan, minum, istirahat, seks, nah itu kebutuhan fisiologis. Kalau seseorang baru merasa hidup ketika kehidupan fisiologisnya terpenuhi, merasa aman, merasa dicintai, merasa dihargai, merasa dibutuhkan, maka seorang anak Tuhan akan merasa hidup jika setiap hari tugas yang Tuhan berikan itu kita penuhi. Beda? Beda. Tadi di awal juga udah dikatakan, kekristenan itu paradoks. Kalau biasanya orang pengen dilayani, kita melayani. Kalau biasanya orang cari kehidupan, cari penghidupan, tapi di kekristenan harus mati dulu baru boleh, baru kita memperoleh kehidupan. Ini kan paradoks ya. Ya nggak semua hal paradoks ya, jangan diartikan mentah-mentah ya. Oh semua paradoks berarti yang Tuhan bilang. Enggak, harus konteksnya ya, lihat konteksnya. Kemudian yang kedua tadi, yang kedua apa? Sumber kebahagiaan. Kalau seseorang baru merasa bahagia jika semua keinginan dan harapannya terpenuhi, jika mendapat sesuatu, maka seorang Kristen yang menjadi bahagia, yang menjadi puasnya, yang menjadi cukupnya adalah jika rasa haus dan lapar akan kebenarannya terpenuhi. Matius 5:6. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kenapa orang gak pernah puas? Karena mencari yang bukan Tuhan. Manusia gak akan pernah puas. Pada saat manusia mendapatkan sesuatu, memenuhi kebutuhan dasar, ada kebutuhan dasar yang lain yang menuntut untuk dipenuhi. Misalnya, ini contoh gamma pakai pendapatnya Maslow ya. Kan ada 5 kebutuhan manusia kan. Ada kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan dicintai, kebutuhan dihargai, aktualisasi diri. Kalau kebutuhan fisiologis terpenuhi, akan muncul kebutuhan yang lain yang menuntut untuk dipenuhi. Kebutuhan apa? Rasa aman. Rasa aman sudah dipenuhi, muncul nggak kebutuhan yang lebih tinggi? Apa? Kebutuhan dicintai. Kebutuhan dicintai sudah dipenuhi, menuntut kebutuhan yang lebih tinggi untuk dipenuhi apa? Penghargaan. Penghargaan sudah terpenuhi, muncul lagi kebutuhan yang lebih tinggi yang menuntut untuk dipenuhi apa? Aktualisasi diri. Sampai kapan kita puas? Makanya orang nggak ngerti kalau di dalam Tuhan itu ada kebahagiaan, nggak bakal ngerti. Kebahagiaan yang didapat dari dunia itu semu. Nah ini contoh lagi ya, paradoks ya. Mau tahu nggak orang itu bisa bahagia kalau apa? Kalau apa? Ada yang mau berpendapat? Kalau benar dapat buku? Bener gak? Benar, of course. Nggak ada? Saya hitung 1 sampai 3 ya. 1. Dikasih, Diberi apa nih? ya apa aja kayak penghargaan atau apa yang dia suka. Nah ini pada umumnya. Ini versi apa dulu kok? Makanya itu kurang lengkap bos. Oke. Oh iya. Kalau bahagia pada umumnya kan tadi yang dibilang Melvin, bahagia karena diberi. Tapi kebahagiaan yang benar itu dia sifatnya paradoks juga. Apa tuh? Oh ini. Angkat tangan. Yang itu kan? Angkat tangan. Yang itulah. Kalau benar saya kasih buku, kalau salah kasih saya buku. Ya. Kasih saya buku. Kasih tahu yang udah belajar. Ada yang mau jawab? Nggak ada ya? Tunggu. Ya udah. Kalau salah kasih buku. Jangan lah. Kan buku kan.
Buat dua. Oke, waktunya ntar habis nih. Nyerah aja lah ya. Biar cepet. Galak aja. Kebahagiaan itu bisa didapat kalau kita terlibat dalam penderitaan orang lain. Coba aja. Cobain deh. Kalau kita terlibat dalam penderitaan orang lain, apakah kita mengharapkan sesuatu? Tidak. Kita malah mau memberi sesuatu. Kita mau menolong. Tapi kalau kebahagiaan atas dasar diberi, dihargai, itu membuat jiwa kita rusak. Jadi kalau dibilang jiwa tadi apa? Bahasa Latinnya? Suke. Mentis. Artinya pikiran, perasaan. Bahasa Yunaninya? Suke. Yang ketiga apa? Apa yang menjadi alasan? Nah, ini ngikutin ini, connect ya. Nyambungnya cepat. Yang ketiga, apa yang menjadi alasan? Apa yang menjadi tujuan? Kenapa saya hidup di bumi ini? Kalau seseorang berusaha memperoleh sebanyak-banyaknya dan membangun kenyamanan di bumi ini karena ia tidak sungguh menghayati langit baru, bumi baru, atau dia tidak beragama dengan sungguh. Ini saya pakai bahasa awam ya, beragama dengan sungguh. Maka seorang Kristen akan menyadari, ini kalau saya bilang maka antitesisnya ya, lawan katanya ya. Maka seorang Kristen akan menyadari bahwa hidup di bumi ini hanyalah tempat berlatih. Bumi ini bukan rumah kita, bukan tempat hunian yang ideal, hanya sementara. Ada lagunya tuh. Dunia bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang ku tuju, akhir perjalanan kembara hidupku. Amin. Memindahkan hati ke surga itu tidak instan, bosku. Tidak instan. Kalau teman-teman dikasih kesempatan dari muda dengar kebenaran, itu artinya Tuhan menargetkan teman-teman sempurna. Oke, kita lanjut. Ada dua hal yang harus direvolusi. Ada dua hal yang harus direvolusi. Yang pertama, apa yang membentuk mental atau jiwa seseorang? Apa yang menjadi sumber kehidupan atau kebahagiaannya? Kayak misalnya tadi, orang yang bahagia karena mendapat sesuatu, lalu dikatakan itu sehat secara mental. Dengan orang yang apa tadi lawan katanya? Orang yang bahagia karena mendapat sesuatu, dan orang yang yang terlibat dalam penderitaan orang, itu sumbernya kan berbeda. Sama-sama dikategorikan sehat secara mental, tapi yang satu sehat mentalnya tapi rusak rohaninya. Makanya saya sering gunakan istilah shape, spiritual, emosional, intelektual, fisik. Orang S-nya sehat, semuanya sehat. Spiritualnya sehat, emosinya sehat, intelektualnya sehat, fisiknya sehat. Kecerdasan fisik itu apa? Kecerdasan seorang mengeksekusi tindakan. Jadi nggak cuma NATO, not action kalau only. Kalau orang cerdas emosinya, apakah spiritualnya cerdas? Belum tentu. Orang banyak kok tokoh-tokoh psikologi yang ateis, dia kan emosinya bagus dong, mau belajar tentang jiwa kan. Filsuf banyak yang ateis. Ya, saya tidak katakan semua filsuf ya.
Yang kedua, apa yang harus direvolusi? Bagaimana sikap seseorang yang dikatakan dewasa secara mental? Yang kedua adalah sikap seseorang yang dikatakan dewasa secara mental. Sebab harus ada pembeda yang jelas. Kualitas orang-orang yang menghidupi karakter Kristus dengan mereka yang tidak, atau dengan mereka yang lain. Maksudnya lain apa? Non-Kristen. Revolusi mental kekristenan berarti mengembalikan keadaan jiwa atau mental seseorang sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia. Dan Allah telah mengutus putranya yang tunggal untuk memperagakan cara hidup yang sesuai dengan kehendak Bapa. Kalau pada pendahuluan tadi dikatakan bahwa orang yang mentalnya sehat atau baik itu mengkondisi seseorang mendewasakan mentalnya, maka orang yang sehat mentalnya akan mampu memaknai penderitaan dengan cara yang lebih positif dan tetap mengarahkan dirinya pada tujuan yang telah ditetapkannya. Saya ulang ini. Orang yang sehat mentalnya akan mampu memaknai penderitaan dengan cara yang lebih positif dan tetap mengarahkan dirinya pada tujuan yang telah ditetapkannya. Atau sebaliknya, keadaan menderita tersebut membuat seseorang merevolusi mentalnya. Apalagi buat kita yang dengar kebenaran, kita jangan jadi cemen nih. Karena keadaan kondisi kita, keluarga kita yang buruk, yang serba berkekurangan, lalu kita nyerah. Kalau mau yang benar ya, kalau teman-teman udah belajar kebenaran, seharusnya itu udah cukup. Paulus bilang kok, asal ada makanan dan pakaian saja cukup. Emang dia pengen apa lagi sih? Dia mentok sampai fisiologis loh, karena udah ketemu Tuhan. Kok sampai fisiologis? Ya iyalah, kalau nggak makan ya mati lah Paulus, ya nggak? Nanggap gak nih? Sebagian teori dalam psikologi menyebutkan persamaan ciri individu yang sehat, bahkan dikatakan super sehat secara mental, yaitu individu tersebut hidup saat ini, sekarang, bukan di masa lalu. Itu yang pertama. Kedua, hidupnya digerakkan oleh tujuan. Ketiga, memiliki persepsi atau cara pandang yang objektif. Keempat, memiliki tanggung jawab terhadap orang lain, atau disebut sikap altruisme. Altruisme artinya adalah mengutamakan kepentingan orang lain, serta melihat kesempatan dalam hidup sebagai tantangan, bukan ancaman. Oke, kira-kira hafal nggak nih? Ada 5 tuh tadi. Apa? 1 adalah yang hidup saat ini, bukan masa lalunya. Kedua adalah bersikap digerakkan tujuan. Ketiga, bersikap objektif. Keempat, bersikap altruis atau mengutamakan kepentingan orang. Kelima, melihat kesempatan dalam hidup sebagai tantangan, bukan ancaman. Untuk mendapatkan kesehatan mental yang sehat, tidaklah mungkin terjadi begitu saja. Ada sebuah quote begini, waktu memulihkan, pret lah. Pernah sering dengar gitu? Waktu memulihkan, setuju kan? Jangan karena saya ngomong pret jadi nggak setuju. Tergantung. Siapa yang setuju angkatan? Karena memulihkan butuh waktu kan. Saya tergantung mindset ya. Oke, coba angkat tangan yang mau berpendapat. Kalau saya Ya, aku memulihkan bisa benar, tapi tergantung mindsetnya. Maksudnya kalau pola pikir lebih baik udah berubah ya, maksudnya udah banyak yang benernya, ya waktu bisa memulihkan. Tapi kalau nggak ada Berarti yang bukan waktunya yang memulihkan, mindsetnya yang memulihkan. kalau mindset udah dipulih tapi nggak ada waktunya, nggak ada yang dipulih. Udah, jangan jadi berantem. Oke, gini.
Ya udah satu lagi deh. Ada lagi yang mau berpendapat? Satu orang. Kasih tahu Han yang gua ajarin. Tadi pertanyaannya apa sih? Oh iya, waktu memulihkan. Setuju nggak dengan kalimat itu? Setuju nggak setuju? Ditutup ya. Kenapa saya nggak setuju? Gini, tadi kalau dikatakan waktu memulihkan, bukan waktu yang memulihkan, bukan hanya waktu. Tapi selama waktu itu, teman-teman ngapain? Kalau nggak ngapa-ngapain, memulihkan nggak? Kagak. Malah membuat luka itu malah jadi semakin bernanah. Kayak misalnya, kalau di buku Mars and Venus kan, kalau cowok ada masalah lari ke dalam gua, ya kan? Di gua itu ngapain? Di gua itu ngapain? Faktanya, kalau kita ada masalah sama teman nih, berantem nih, sama keluarga nih, terus kita menyendiri di dalam kamar, kita malah mikir aneh-aneh deh. Sepakat nggak? Ya oke, ambil waktu sebentar, tapi jangan lama-lama. Jadi untuk mendapatkan kesehatan mental yang sehat, sebagai syarat orang itu dewasa mental, itu tidak mungkin terjadi begitu saja. Yang pertama adalah lingkungan. Wadah komunitas kita, 180 Movement, itu sangat memfasilitasi teman-teman untuk bertumbuh. Emang ada di sini yang nggak diterima gara-gara nggak pakai baju bagus? Ada yang nggak diterima gara-gara warna kulitnya lain? Ada yang nggak diterima karena status sosial atau ekonominya kurang? Kagak ada. Malah di sini orang kaya dibully. Jangan sok gitu maksudnya. Dan karena punya ini punya itu terus ngebanggain. Saya ralat bukan dibully ya, tapi dicengin. Ini revolusi berbahasa, bisa aja ngelesnya. Revolusi berbahasa. Jadi yang pertama, lingkungan. Kalau kita mau punya kesehatan mental yang sehat, yang pertama adalah teman-teman harus mendesain lingkungan teman-teman itu baik. Mendesain maksudnya apa? Memilih. Di sini siapa yang punya komunitas game, suka ngomong jorok, tinggalin. Di sini siapa yang punya teman suka gosip, tinggalin. Di sini siapa yang punya komunitas sport tapi isinya ngomong-ngomongin yang porno, tinggalin. Di Alkitab tuh kan jelas ada 4 macam komunitas. Orang berdosa, pencemooh, orang fasik. Yang keempat adalah orang yang suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita jangan ditinggalin yang gitu. Jangan ditinggalin. Jadi yang pertama adalah wadah atau lingkungan. Terus dari diri kita sendiri itu dituntut untuk melakukan berbagai usaha, menggunakan berbagai kesempatan yang ada untuk bisa mendewasakan mental kita. Jadi selain wadah, kitanya bergerak. Ada 2 tipe orang, sebenarnya ada 3 sih tipenya. 1 adalah orang yang reaktif, 2 adalah orang yang proaktif, 3 adalah orang yang pasif. Orang yang reaktif adalah orang yang diajak baru mau ikut. Orang yang proaktif dia memulai sesuatu lebih dulu. Orang yang pasif diajak, kadang mau kadang enggak gitu. Pokoknya kalau nggak diajak dia nggak mau. Nah ini kalau kita mau punya mental yang sehat, mental yang dewasa, selain wadah, kita harus punya usaha untuk menggerakkan diri kita sendiri. Jangan cuma diem ya. Kalau di perumpamaan tentang penabur, ada 4 macam tanah ya. Ada tanah pinggir jalan. Tanah pinggir jalan itu tanah trotoar sama tanah antara tanah trotoar sama tanah pinggir jalan.
Orang yang mendua, masih mau senang tapi juga mau belajar kebenaran, mau berkenan di hadapan Tuhan, nggak bisa. Kedua adalah tanah berbatu. Orang yang ditanami banyak, orang yang mendapat banyak kebenaran tapi nggak melakukan kebenaran itu, maka kebenarannya mati, nggak bersuara lagi. Maksudnya mati apa? Kita kan dengar kebenaran, kebenaran itu menjadi suara hati kita kan. Kalau itu kita abaikan terus menerus sampai tahap mendukakan, menghujat Roh Kudus kan ada 3 tahapnya ya. 1 apa? Mendukakan, 2 memadamkan, 3 menghujat. Kalau saya sering gambarin pakai film Ultraman ya. Ultraman itu kan kalau terdesak dia ting-dung kan. Sama hati nurani itu kalau semakin kita langgar, semakin suaranya tuh hilang. Semakin suaranya hilang. Oke, waktu saya sudah habis, lewat 1 menit malah. Kita belum menyentuh bagian dewasa mentalnya, tapi saya sebutin aja ya, tanpa saya jelasin. Dewasa mental tuh yang pertama mampu mengenali dan menerima diri sendiri. Kedua, mampu menerima keberadaan orang lain. Ketiga, mampu mengarahkan hidup pada orang lain. Mampu mengarahkan hidup pada orang lain apa? Bukan hanya simpati, tapi juga empati. Belas kasih itu padanan katanya bukan simpati, tapi empati. Kalau kita cuma simpati, ya apa bedanya kita sama orang yang gak belajar kebenaran? Kemudian kedewasaan berarti mampu berpikir atau mengatur dan bertindak mandiri. Ya singkatnya adalah bersikap seperti Tuhan Yesus bersikap sewaktu ia pernah menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Statement penutup, pada dasarnya kata revolusi sama artinya dengan keselamatan, yaitu perubahan kepada rancangan Allah semula menciptakan manusia. Maka yang dipanggil untuk melakukan revolusi itu adalah semua yang mengikut Yesus, semua yang memberikan ruang pada Injil dan Roh Kudus dalam hati mereka. Orang yang mengikuti ajaran Gandhi dan menghidupinya disebut disciple of Gandhi. Orang yang mengikuti ajaran Tuhan Yesus dan menghidupinya disebut Kristen. Amin. Ini handphone siapa ya? Clara. Oh, Nggak tahu, nanya aja, coba tahu. Nanya aja kalau ada. Kalau enggak ya udah. Dile. Ya Bapak. Selalu menyekali Dek. Sik.
Assalamualaikum.